Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Shadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita menjadi saksi betapa luas rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak perintah yang Allah berikan kepada kita, namun seringkali kita mengabaikannya, dan betapa banyak kemudian larangan yang sudah Allah tetapkan kepada kita, tetapi dengan entengnya kadang kita tidak mengindahkannya. Maka benarlah bagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan tentang kasih sayang Allah. Innallaha yabsutu yadahu bilail liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu binahar liyatuba musi'al lail. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan kasih sayangnya menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di siang hari. Dan begitu juga Allah membentangkan kasih sayangnya untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Kapan itu? Sampai nanti terbit matahari dari arah barat. Sampai kiamat terjadi, maka sepanjang itu pula waktu dan kesempatan Allah berikan kepada manusia untuk kembali bertaubat kepadanya. Maka beruntunglah bagi orang yang ketika dia berbuat dosa, melakukan satu kemaksiatan, segera dia kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, tidak menunda-nunda dia. Dan celakalah bagi orang yang kemudian diberikan kesempatan hidup, diberikan waktu yang panjang, tetapi tidak menjadikan dia semakin bertambah baik. Justru dia menjauh dari Allah dengan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membaca sebuah firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa idz qala, dan ingatlah, perhatikan, renungkan, ambil pelajaran. Ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang mencukupi seluruh kebutuhanku. Hanya kepadamu aku memohon atas doa-doaku. Jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Permintaanku yang kedua, ya Allah, jauhkanlah diriku, jauhkanlah keluargaku, jauhkanlah anak keturunanku, agar kami tidak menyembah berhala. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada ayat ini? Yang pertama, jika Nabi Ibrahim alaihissalam saja yang dijamin tauhidnya masih berlindung dari bahaya syirik, maka apatah lagi kita yang fakir ilmu, lemah iman, maka harus menjadi prioritas sebelum pembahasan akhlak dan seterusnya
adalah tauhid sebagai pondasi. Kenapa demikian? Karena tauhid adalah ibarat pondasi bagi sebuah bangunan. Jika pondasi itu kuat, maka bangunan itu akan berdiri dengan kokoh. Sebaliknya, jika pondasi itu lemah, pondasi itu rapuh, maka semegah apapun bangunan itu berdiri, akan robohlah bangunan itu. Sebagus apapun tampilan seseorang, jika kemudian tauhidnya rusak, jika kemudian tauhidnya lemah, maka akan rusaklah bangunan ibadah yang dia lakukan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, pada umat terdahulu ada 2 orang lelaki yang melakukan safar perjalanan. Sampailah mereka pada suatu kampung, di mana pada kampung ini mereka memiliki kebiasaan untuk mempersembahkan pengorbanan kepada dewa-dewa, kepada berhala yang mereka miliki. Maka orang ini ditangkap dan mereka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan jika mereka kemudian mau memberikan pengorbanan. Orang pertama, dia mengatakan, aku tidak memiliki apapun untuk aku korbankan. Maka penduduk kampung itu mengatakan, korbankanlah walaupun seekor lalat. Maka orang itu kemudian mengorbankan lalat dan dia pun dibiarkan lewat. Orang kedua mengatakan, tidak, aku tidak akan berkorban walaupun seekor lalat. Karena hanya kepada Allah aku berkorban. Dipukullah orang itu, dia meninggal dunia. Maka menurut Allah, orang yang pertama dia tidak selamat masuk ke dalam neraka, dan orang yang kedua dimasukkan ke dalam surga. Apa sebabnya? Walaupun dengan seekor lalat, jika kemudian itu dikorbankan untuk selain Allah, maka berdampak kepada tauhidnya, rusaklah tauhidnya, dan beresiko kepada nasibnya di akhirat kelak. Ikhwani rahimakumullah. Yang kedua, tidak ada akhlak yang lebih baik bagi kita selaku hamba kepada Allah Sang Khalik adalah selain memurnikan tauhid. Kenapa demikian? Karena ibarat seorang suami kepada seorang istri. Suami itu adalah seorang yang tampan. Dia seorang yang kaya raya. Dia seorang pengusaha komplit. Satu orang dengan kesempurnaan yang luar biasa. Begitu juga dengan istrinya. Seorang yang cantik, seorang yang pandai, bangsawan, kaya raya. Seorang yang memiliki kesempurnaan, tidak dimiliki oleh orang yang lain. Apakah jika kemudian suami itu berselingkuh, apakah kemudian nilai suami itu masih baik bagi istrinya? Walaupun dia berikan hartanya, dia berikan perhatiannya, tetapi dalam hubungan ternyata dia mendua kepada yang lain. Tentu kita sepakat bahwasanya tidak ada nilai bagi pasangan itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau kemudian manusia saja, walaupun dengan banyak kelebihan dan kebaikan diberikan, manakala hatinya berpaling, maka kita tidak menerima, kita menolak. Padahal manusia itu, apa yang diberikan kebaikannya bukan dari kebaikannya murni, tetapi hanyalah perantara dari Allah yang memberikan kebaikan. Bagaimana kemudian jika kita kepada Allah? Apabila kemudian kita menampakkan kebaikan, tetapi kata hati kita berpaling dari Allah, maka tentu kita merasa hina di hadapan Allah. Maka tauhid adalah sikap yang paling baik selaku hamba kepada Allah Sang Khalik. Yang ketiga, ternyata dakwah tauhid itu adalah dakwah yang juga diajarkan oleh seluruh para nabi dan rasul. Sehingga setiap nabi dan rasul tidaklah diutus
kecuali untuk kemudian meluruskan tauhid umatnya, untuk mengajarkan tauhid yang benar kepada umatnya. Ada satu kisah, ada seorang syekh, seorang ulama yang menulis satu kitab tentang urgensi atau pentingnya tauhid. Dia menjelaskan kepada muridnya tentang tauhid, terus mengulang-ulang materi tauhid itu, hingga kemudian salah satu dari mereka bosan. Kemudian dia mengatakan, "Wahai syekh, wahai guruku, kami berharap Anda mengganti pelajaran yang sudah Anda jelaskan kepada kami berulang-ulang ini. Jelaskanlah kepada kami tentang sirah, tentang fikih, tentang ibadah. Jelaskan kepada kami. Jangan engkau ulang-ulang materi tauhid ini." Maka syekh itu mengatakan, "Akan aku pertimbangkan." Keesokan harinya syekh itu datang dengan wajah yang sedih. Dia berkata kepada muridnya, "Wahai muridku, tadi aku dapati ada tetanggaku yang dia merasa diganggu jin. Maka kemudian dia mengambil ayam, dia menyembelih ayam itu, lalu ayam itu digantungnya di depan pintu. Kemudian aku juga dapati tetanggaku, ya, yang dia itu melakukan perzinahan hingga kemudian dia hamil dan dia diusir dari keluarganya." Apa reaksinya? Rupanya murid-muridnya terhadap masalah yang pertama, yaitu orang yang menyembelih ayam tadi, mereka sikapnya santai-santai saja. Tapi begitu kemudian mendengar seorang perempuan, seorang istri yang melakukan perzinahan, hingga kemudian dia hamil dan diusir oleh keluarganya, mereka serempak mengatakan sepakat, mereka mencaci perempuan itu, dan kemudian mereka membenarkan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Maka saya itu kemudian mengatakan, "Wahai murid-muridku, mulai hari ini kita akan mempelajari lagi materi tauhid dari pertama sampai yang terakhir." Kenapa demikian? Karena dalam hal yang pertama berkait dengan tauhid, rusaklah keimanan orang itu dan kalian diam saja. Kalian tidak seheboh dengan masalah yang kedua. Sedangkan masalah yang kedua, masalah perzinahan, iya betul itu dosa besar, tetapi dia tidak sebesar dosa syirik atau dosa menyekutukan Allah. Di sini kemudian kita mengambil pelajaran bahwasanya benarlah jika kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memohon kepada Allah, "Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Yang kedua, jauhkanlah diriku, keluargaku, keturunanku agar tidak sampai menyembah berhala. Jauhkan kami dari kesyirikan. Teringat kita kepada doa Rasulullah SAW, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu." Ya Allah, sesungguhnya a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Ikhwani rahimakumullah, ada yang menarik pada kata a'udzubika, di mana a'udzubika ini adalah berlindung, takut, sebagaimana takutnya seorang anak kecil dari ancaman dan dia baru diam ketika dipeluk, digendong oleh ibunya. Maknanya apa? Kita berlindung kepada Allah dengan rasa amat sangat takut dari kesyirikan ini, dan kita kemudian baru tenang, kita kemudian baru nyaman jika kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Aku berlindung ya Allah agar jangan sampai menyekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah terhadap dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Barangkali kita melakukan satu dosa tetapi kemudian
kita menganggapnya sebagai satu kebaikan. Ikhwani rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di dalam keimanan. Tetaplah lafaz tauhid itu sampai nanti kita menutup kehidupan kita pun dengan lafaz la ilaha illallah. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Segala kebaikan hanya dari Allah, segala kekurangan dari kami pribadi sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.